Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Awaluddin wa ana jalis fil fasli tsani min qismi lughah wa adabiha. Tayyib, wal an uridu an ubayyina lakum ma yata'allaq bi darsin nahwi li suhulatil kalam antiq wa taniyatan. Dan yang pertama, saya akan menerangkan apa itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu ialah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip untuk mengenali kalimat-kalimat bahasa Arab dari sisi i'rabnya dan juga binanya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang belajar bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada orang yang belajar bahasa Arab, dan yang kedua ada orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Dan di bagian pertama, orang yang belajar bahasa Arab itu harus menguasai 4 hal. Yang pertama ada maharatul istima', mahir ataupun keterampilan dalam mendengar. Dan yang kedua, maharatul kalam, keterampilan dalam berbicara. Dan yang ketiga, maharatul qiraah, keterampilan dalam membaca. Dan yang keempat, maharatul kitabah, keterampilan dalam menulis. Sedangkan di bagian yang kedua, orang yang belajar ilmu bahasa Arab ialah orang yang belajar tentang pelajaran bahasa Arab, baik dari ilmu nahwu, ilmu shorob, dan ilmu balaghah. Awal mula munculnya ilmu nahwu itu pada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilmu nahwu sendiri muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor agama, dan yang kedua, karena faktor sosial budaya. Yang dimaksud dengan karena faktor agama ini ialah karena adanya usaha pemurnian Al-Quran dari lahan ataupun salah baca. Sedangkan yang dimaksud dengan sosial budaya ini ialah karena bangsa Arab terkenal dengan kebanggaannya dan fanatiknya terhadap bahasa yang mereka miliki. Dan sekarang peletak dasar ilmu nahwu. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat dari para ahli. Ada yang mengatakan peletak batu pertama ilmu nahwu ialah Abdul Aswad Ad-Du'ali, dan ada sebagian yang mengatakan bahwa peletak batu pertama ilmu nahwu itu Nas bin Hashim, dan juga sebagian mengatakan bahwa peletak batu pertama ilmu nahwu ialah Abdurrahman bin Hurmuz. Namun yang paling populer dan yang paling terkenal dari beberapa para pendapat dari para ahli ialah peletak batu pertama ilmu nahwu adalah Abdul Aswad Ad-Du'ali. Mengapa? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib memilihnya sebagai peletak batu pertama ilmu nahwu. Karena apa? Karena Abdul Aswad Ad-Du'ali ini berasal dari negeri Basrah yang mempunyai kemahiran, berpengetahuan luas, dan juga mempunyai wawasan yang luas tentang ilmu bahasa Arab. Kota Basrah disebut kota awal lahirnya ilmu nahwu. Kenapa demikian? Karena memang pencetus awal
ilmu nahwu itu berasal dari kota Basrah. Siapa? Dia adalah Abdul Aswad Ad-Du'ali. Di sana beliau terkenal dengan pemberi tanda baca Al-Quran dan juga terkenal dengan pengajaran ilmu i'rabnya. Dan tempat beliau mengajar di sana ialah di Masjid Basrah. Dan dari sinilah awal mula orang-orang mengenal bahwa kota Basrah adalah kota kelahirannya ilmu nahwu. Dan ada beberapa tokoh ilmu nahwu di kota Basrah pada generasi pertama. Salah satunya ada Ibnu bin Ishaq, ada Isa bin Umar At-Syaqafi, ada Abu Umar bin Al-Ala, dan ada Yunus bin Hubaib. Mereka adalah tokoh-tokoh nahwu di kota Basrah pada generasi pertama. Pemikiran nahwu. Aliran pemikiran nahwu itu mempunyai 5 madhab. Yang pertama ada madhab Basrah, ada madhab Kufah, ada madhab Baghdad, ada madhab Andalusia, dan juga ada madhab Mesir. Dari kelima madhab ini, madhab yang paling dikenal itu ada 2. Yang pertama ada madhab Basrah dan ada madhab Kufah. Kenapa bisa 2 madhab ini? Karena memang di madhab yang pertama, madhab Basrah, lahirnya ilmu nahwu ataupun pencetus ilmu nahwu yang pertama yaitu Abdul Aswad Ad-Du'ali berasal dari kota Basrah. Sedangkan madhab Kufah itu tidak jauh berbeda karena memang madhab Kufah sendiri belajar ilmu nahwu dari madhab Basrah. Penetapan hadis dalam ilmu nahwu. Ilmu hadis dalam nahwu menjadi sebuah rujukan. Kenapa? Karena memang hadis sendiri itu adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau fasih dan benar dalam mengucapkan bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad sendiri belajar bahasa Arab dengan malaikat Jibril. Nah, jika ada kesalahan ataupun sesuatu yang bertentangan dengan ilmu nahwu, kita melihat rujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih pada semuanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.